الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati Madrasah Sanawiyah Ubudiyah Bati-Bati, kita kali ini akan membahas kitab Akhlaq Wasayal Aba lil Abna. Silahkan buka halaman 7 yang kitabnya sama cetakannya dengan Bapak. Kalau yang tidak sama silahkan buka sambungan kemarin. Pada pembahasan minggu kemarin atau minggu yang telah lewat, kita membahas tentang janganlah kita tertipu dengan sifat hilimnya Allah, karena Allah tidak menghukum kita dengan cepat, tidak memberikan azab, tidak memberikan ujian kepada kita dengan cepat, maka kita dengan sekehendak kita saja berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharaini. Amin. Ya bunayya, wahai anak-anakku, unzur ila nafsika hinama kunta fil maktabi tata'allamul qira'ah wal kitabah wa tu'maru bihifdzil qur'anil karimi ghaiban. Alam takun idjaka taqrahul maktaba wal muallima wa tatamanna an takuna mutlaqas sarrah fa ha antal yawma qad balagta ad-darajata allati 'arrafta biha fa'idatas sabri 'ala at-ta'allum fil maktab wa 'alimta anna muallimaka kana sa'iyan fi maslahatika. Unzur ila nafsika, perhatikanlah dirimu. Hinama kunta fil maktab, ketika engkau berada di sekolah. Tata'allamul qira'ah wal kitabah, engkau diberikan pelajaran membaca dan menulis. Wa tu'maru bihifdzil qur'anil karim ghaiban, dan engkau disuruh menghafal Al-Quran atau disuruh menghafal ayat-ayat Al-Quran ghaiban, sendirian. Alam takun idzaka taqrahul maktab, bukankah ketika itu engkau tidak senang sekolah, wal muallim, dan guru. Wa tatamanna an takuna mutlaqas sarrah, dan engkau bercita-cita atau engkau berkeinginan mendapatkan kebebasan. Faha antal yauma, maka perhatikanlah, engkau pada hari itu qad balagta darajatal lati 'arrafta biha, engkau telah sampai pada derajat yang engkau ketahui dengan kesabaran itu. Faidatas sabri, akan manfaat sabar. Alat ta'allum, dalam belajar, fil maktab, di sekolah. Wa 'alimta anna muallimaka, dan engkau mengetahui bahwasanya gurumu kana sa'iyan, ialah sangat berusaha, fi maslahatika, menjadikanmu orang yang baik. Jadi di sini musannif menyuruh kita untuk memikirkan kepada dalam diri kita. Kita sekolah asalnya belajar untuk membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis itu kadang-kadang kita merasa bosan.
muyak menulis itu adalah hal yang wajar ketika kita pertama kali belajar. Tapi coba kita bayangkan, lama kelamaan asalnya menulis tadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang muyak, membaca sesuatu yang sulit, sesuatu yang muyak bagi kita, maka belakang terus menerusnya karena kita sudah terbiasa, maka membaca dan menulis huruf Arab atau huruf yang lainnya itu adalah menjadi hal yang biasa bagi kita. Nah, kemudian juga kita di dalam sekolah, kebanyakan apalagi sekolah pesantren, kita banyak disuruh menghafal Al-Quran kah, atau menghafal jurmiyah kah, atau menghafal nahwu kah, atau menghafal pelajaran shorob dan yang lainnya kah. Nah, ketika itu kita rasanya malas untuk menghafal. Nah, tetapi karena kita ingin mendapatkan nilai yang baik, maka kita berusaha untuk menghafal. Kita berusaha untuk menjadi orang terbaik di kelas itu, untuk orang yang cepat hafal. Kadang-kadang ada ustadz yang menyuruh kalian untuk menghafal, itu berdiri di depan kursi kalian, kemudian setelah berdiri di depan kursi kalian, siapa yang sudah hafal pelajaran hari itu dibolehkan untuk duduk di kursi kalian. Nah, ada yang seperti itu. Kalau mendapatkan hukuman seperti itu, kalau mendapatkan cara yang seperti itu, biasanya kita, aduh aku nih anak mampir aja menghafal yang kayak ini. Nah, itu adalah orang yang putus asa namanya. Tapi kita dilarang untuk berputus asa. Kita harus berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa menghafal seperti orang lain. Nah, baik itu menghafal Al-Quran atau menghafal yang lainnya. Nah, ketika kita terus berusaha dan akhirnya kita bisa menghafal, maka ketika itulah kita merasakan manfaat sabar. Intinya adalah dalam belajar itu kita harus perbanyak bersabar, perbanyak memelihara hati kita untuk bersabar terhadap ujian, terhadap perintah guru, terhadap suruhan dari guru, baik itu menghafal ataupun menulis dan membaca tersebut. Karena itu adalah latihan untuk kita, latihan untuk bersabar. Kalau sudah terbiasa seperti itu, nah maka kita akan mengetahui, oh setelah kita sudah terbiasa membaca, sudah terbiasa menulis, sudah terbiasa untuk menghafal dan ingat itu, maka ketika itulah kita baru menyadari, baru mengetahui bahwasanya guru kita benar-benar adalah orang yang ingin membuat kita menjadi orang yang baik. Tidak ada guru itu menginginkan muridnya menjadi murid yang tidak baik. Faya bunaya, maka wahai anakku, isma nasihati, dengarkanlah nasihatku, wasbir ala ta'atillah, dan bersabarlah engkau dalam menjalankan taat kepada Allah, kama sabarta ala ta'allum fil maktab, sebagaimana engkau bersabar dalam belajar di sekolah. Nah, jadi kayak itu juga artinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah haruslah bersabar dalam melaksanakan ibadah. Terus menerus waktunya jer pas aku rahatan asik-asiknya bermainan sampai sembahyang zuhur. Kain aku dulu sembahyang kada mau kayak itu. Harus kita laksanakan sholat. Kita laksanakan sholat, dipaksa untuk melaksanakan sholat diri kita nang pemalas ini, maka kelawas-lawasan lama kelamaan apa yang menjadi malas bagi diri kita itu insya Allah akan membuat aman, akan membuatnya nyaman. Asalnya nang kita malas merasa berat, insya Allah akan merasa nyaman. Nah, kemudian wasaufa ta'lamu faidata hadhihin nasihah, dan ketika itu engkau akan mengetahui manfaat nasihatku ini. Wa tadhharu laka jaliyan, dan akan nampak kepadamu idza sa'adatkal inayatul ilahiyah, apabila telah nampak kepadamu
Dan nampak kepadamu apabila engkau mendapat pertolongan dengan kesenangan mendapatkan pertolongan dari Allah, alal amal binasihati ustadika, untuk mengamalkan dengan nasihat gurumu. Jadi manfaat nasihat sebelumnya yang kita bahas tadi itu akan membuat kita mengetahui ketika kita mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan halawatul iman. Kayak apa gerang merasakan halawatul iman itu? Halawatul iman itu akan kita dapatkan, akan kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah itu dengan tenang, khusyuk, kadada lagi gerasah gerusuhnya, kadada lagi gelisahnya. Bila dalam ibadah kita masih gelisah, terus lakukan lagi sampai hilang rasa gelisah itu, sampai hilang rasa muyak itu, maka ketika itulah kita merasakan yang namanya kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, wahai anak-anakku, iyyaka an tadhunna anna taqwallahi hiyas salatu wassiyam wa nahwuhuma minal ibadati faqat. Janganlah kamu mengira bahwasanya takwa kepada Allah hanyalah sholat, puasa, dan lain-lainnya daripada ibadah saja. Kada. Yang namanya takwa itu bukan hanya masalah sholat, masalah puasa, dan masalah ibadah. Tidak sampai di situ saja. Nah, anna taqwallah tadkhulu fi kulli syai'. Nah, ketahuilah bahwasanya takwa kepada Allah itu masuk pada setiap lini, masuk pada tiap sesuatu perkara kehidupan kita. Kita hidup berumah tangga, takwa kepada Allah. Bagaimana hidup berumah tangga takwa? Saling akur, saling menasehati, saling menjaga dalam hal-hal kebaikan. Kita takwa ketika berkawan, ketika bergaul dengan teman kita, tidak saling menyakiti. Kita takwa ketika kita menghadapi alam sekitar kita, kita kadang merusak dengan alam sekitar kita itu. Itu yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana hubungan kita dengan makhluk lainnya. Itulah yang disebut dengan takwa sebenarnya. Berbuat baik kepada orang lain, takwa. Membantu orang tua, takwa. Apalagi bersedekah, takwa, dan lain-lain sebagainya. Kehidupan sosial kita itu bisa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wala tufarrid fiha. Janganlah engkau lalai dalam beribadah. Wattaqillaha fi ikhwanika. Dan takutlah kepada Allah ketika engkau bergaul dengan kawan. Nang kayak apa? La tu'zi ahadan minhum. Caranya janganlah menyakiti mereka. Jangan lawan kawan mengibit, meninjak, apalagi menggayai. Nah, termasuk menyembati kawan. Ujar Rasulullah, al-muslim man salimal muslima min yadihi walisanihi. Nah, itu. Orang nang Islam itu seperti apa? Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan mulutnya dan dari gangguan tangannya. Orang terganggu dengan mulut kita, memandir nang macam-macam, menggibah nang macam-macam, menyembati orang lain, menggosip dan lain sebagainya. Nah, maka itu adalah namanya mengganggu orang lain. Tangan kita ketujuh mengganggu orang, menampar orang, mengibit orang, mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, maka itu juga adalah mengganggu kepada orang lain. Wattaqillaha fi baladika. Dan bertakwalah engkau ketika engkau berada di kampung, di negerimu. Kayak apa caranya? La takhunhu wa la tusallit alaihi aduwan. Jangan engkau khianat, jangan makar aja gitu tuh. Jangan melawan kepada pemerintah. Wa la tusallit alaihi aduwan. Dan janganlah engkau mencari-cari musuh. Nah, itu bukti kalau kita taat bertakwa kepada Allah ketika kita berada di negeri kita.
Kemudian wattaqillaha fi nafsika, bertakwalah kepada Allah ketika engkau berada sendirian, kepada dirimu sendiri. Bagaimana caranya? La tuhmil fi sihhatika. Nah, janganlah engkau menyia-nyiakan kesehatan, wala tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadilah, dan janganlah engkau berakhlak dengan selain akhlak yang mulia. Nah, jadi cara kita bertakwa kepada Allah tadi yaitu melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Cara kita bertakwa kepada kawan-kawan kita, jangan menyakiti orang. Cara kita bertakwa kepada negeri kita, jangan mencari musuh. Dan cara kita bertakwa kepada diri kita sendiri, bertakwa kepada Allah pada diri kita sendiri, yaitu kita menjaga kesehatan kita, dan kita harus berakhlak dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunayya, wahai anak-anakku, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ketika engkau melakukan sebuah kejahatan, maka ikutkanlah kejahatan tadi dengan sebuah kebaikan. Kenapa? Tamhuha, niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejahatan itu. Jadi setiap ketika kita melakukan perbuatan jahat, melakukan maksiat, melakukan dosa sekecil apapun, cepat-cepat kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan kemudian ketika kita sudah minta ampun, ketika sudah beristighfar, tutupilah kejahatan kita itu, tutupilah dosa kita itu dengan perbuatan baik kepada orang lain. Niscaya perbuatan baik tidak akan menghapus perbuatan jahat tersebut. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah engkau kepada manusia bikhuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nah, jadi kayak apapun caranya kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.